Is on. Oke, halo teman-teman. Tag ketiga ini. Kembali lagi bersama kita dari podcast hari-hari. Bersama saya host Faris Firmansyah dan Mbak Talif sebagai narasumber. lo. Kita sebagai host. Oh iya host. Oke. Berarti berdua host ini. Langsung aja tema podcast hari ini kita membahas pemerintah Pak Prabowo. Waduh, tapi bukan dari sudut pandang kita saja, tapi dari AI ya. Kita dari ChatGPT udah men-setting nilai 1 sampai 10 dari beberapa aspek. Nah, terus jadi kenapa kita bikin ini? Karena ini Mas Alif. Viewers ini memberi masukan dan saran. Katanya podcast kita ini kurang greget, kurang kecurang gitu. Iya. Enggak apa-apa, Miss. Enggak apa-apa sih, Riz. Tapi Gak apa-apa ya. Tapi setidaknya itu semisal ada yang menyarankan kayak coba kita ajak kayak masuk ke dalam podcastnya juga. Iya sih. Jadi semisal kita masuk dalam jurang kan mereka juga ikut masuk kan ya. Kan harus ikut. Ini mengorbankan kita ya korban berarti. ini. Kan nanti mukaku diganti aja sama AI. No edit, no cut. Oke. Polosan Pak kita. Terus viewers ini kan mungkin ada kayak yang mau backup kita kalau kenapa-napa ya. Tiba-tiba ada tukang bakso bawa hati di depan rumah. Iya, siapa tahu itu bapaknya. Bapaknya Intel. Kok ngeri kan Pak? Ini loyalitas viewers juga kita pertanyakan. Oke, langsung saja. Sebelumnya aku pengen tanya Mas Alif, kenapa Anda menganggap politik ini penting sekali lagi? Enggak penting. Lo. Ya, penting enggak penting tergantung manusia masing-masing sih, Mas. Oh gitu ya. Kalau semisal aku cuma setidaknya tahu lah, bukan mengarah ke penting gini enggak. Soalnya kan semisal kita mengetahui politik kan gimana ya, kita tahu jalannya pemerintahan meskipun kita tidak pernah memimpin sebuah negara kan. Kita tahu nih kayak pemerintah ini gimana, ini cara menanganinya gimana, kita tahu kan. Iya sih. Jadi semisal kita nanti buat negara baru kan, Wih, nah ngeri ya men. Ya sih aku setuju sih. Kayak saya kan ada bencana di Sumatera ya. Prefer Sumatera, semoga di sana baik-baik saja ya. ya semoga ya. Di penting lek aku ya. Kalau aku Open donasi nggak, Mas? kalau aku kenapa concern sama politik, karena aku lek di omahku bagian bayar pajak lip. Oh, bayar pajak. Jadi pajak bumi, STNK dan lain-lain. Jadi aku pingin terus sih nanti duit awak iki ngalir. Iku nang Aceh ku. Iya kan disalurkan dari pemerintah menuju ke sana kan. Tapi gak semuanya kok. Iya, pasti. Mungkin ada salah satu yang ditilep lah. Lo. Curang ya teman-teman lah. Langsung curang. Dari AI. Cari AI. Mungkin langsung saja ya. Kita pakai AI ChatGPT. Oke Mas Alif, dari aspek penilaian kepemimpinan mendapat skor 8. Alasannya ini. Coba. Presiden Prabowo menunjukkan kepemimpinan yang tegas, berwibawa dan mampu mengarahkan jalannya pemerintahan secara stabil di awal masa kepemimpinan. Kenapa Prabowo bisa mengarahkan pemerintahan secara stabil, Mas, dan secara tegas, berwibawa dan mampu kok balinnya? Kamu Bu. Nah, maksudnya itu apakah Prabowo punya kepemimpinan zaman dahulu, Mas ya? Mungkin iya karena beliau ini kan mantan TNI bro. Oke. Jadi mungkin kebawa dari Jenderal. angkatan. Jadi kayak ya jelas tegas berwibawa sih, punya karisma tersebut. Karismatik lah. Jadi tegas sih. Terus Kritik. tapi ada kritiknya. Kritiknya itu berpotensi mengurangi ruang partisipasi publik dan kritik jika tidak diimbangi dengan dialog yang terbuka. Oke. Jadi itu sih mungkin karena menurutku pribadi gitu ya. Kayaknya belakangan ini agak represif bro pemerintah ini. Jadi kayak jurnalistik, kayak Tempo itu kemarin sempat viral kan, ada yang dikirimi kepala babi. Iya. Emang nggak tahu maksudnya, mungkin. Tapi aku nggak tahu Mas info yang katanya dikirimi kepala babi. Iya itu memang ada sih kemarin. Ya ada lah itu masalah. Terus itu mungkin konotasinya sebagai mengancam itu kan. Oh iya pasti seperti itu. Soalnya kan kepala babi ibaratnya kan dibuntung kan. Iya. Takutnya kan dibunuh kan. Jadi kalau kita punya opini ya kali ya apa kita opini walaupun sebenarnya ChatGPT ini opini yang utama kita NPC. Disclaimer biar aman nih.
Mungkin perlu apa Mas media ya, yang perlu lebih media. terbuka dari Jadi bisa pemerintahan. apa ya, netizen bisa mengutarakan pendapatnya tentang pemerintahannya gimana, cara mengaturnya gimana. Memang benar netizen kan bukan pemerintah, bukan sebuah yang mengatur pemerintahan, cuma setidaknya kan netizen tahu nih jalan pemerintahan di bawah pemerintahannya gimana, kayak di masyarakat gimana, di masyarakat umumnya gimana. Jadi kayak netizen itu lebih tahu kayak kondisi, terus kayak finansial di masyarakatnya gimana. Makanya butuh media lah untuk menyalurkan sebuah itu apa, Opini, saran dan opini saran. lah. Dan jangan ditekan gitu maksudnya kan. Maksudnya lebih terbuka, jangan represif lah ya. Iya, sangat represif. Oke. Sudah sedikit curang belum ini, Bro? Curang sih Mas. Lumayan curang ya. Oke. Ada tambahan lagi dari Mas Alif? Dan kali kalau yang menangani pembahasannya yang jangan beberapa politik ya. Soalnya ini rada curang-curang banget. Bahas Mas Faris aja gak apa-apa, aku suka Pak. Nah, apa kita kan all roll bro kita. Oke, tipis-tipis lah ya, karena kita tadi kesadaran tapi kita. iso kita sambungin ke bencana aja Mas. Jadi kan sesuai sama alurnya yang sekarang kan, yang lagi Oh iya, hype. si Sumatera itu. Pray for Sumatera ya. Semoga di sana segera membaik. Oke. Oke, lanjut Mas. Stabilitas politik atau kualitas demokrasi? Mendapat skor 8. 8, yang kualitas demokrasi ini 6. Stabilitas dulu Mas. Oke. Tadi stabilitas saya bacakan ya. Alasan penilaian kenapa mendapat skor 8. Ini koalisi pemerintahan yang besar menciptakan stabilitas politik sehingga kebijakan dapat dijalankan tanpa hambatan politik yang berarti. Oke, masuk akal ya? Masuk akal. Jadi semakin banyak divisi, mungkin semakin terhandle semua masalah yang ada di pemerintahan. Tapi menurutku divisi kan ibarat yang mengatur ya. Iya. Yang mengatur Benar. jalannya sebuah di pemerintahan kan. Aduh guys. Loh. Ayo kita nuruti viewers ya ini bro. Divisi yang dimaksud itu termasuk DPR nggak? Divisi itu menteri ini mas. Jadi kan menterinya kita sekarang banyak mas. Kalau nggak salah 44. Tapi DPR kok juga banyak ya? DPR ya itu memang. DPR mengatur apa mas ya? DPR itu perwakilan rakyat. Perwakilan rakyat. Jadi penyambung suara murut masyarakat. Tapi tidak disalurkan. Iya. Sebenarnya kan DPR itu adalah media mas. Benar. Tapi DPR ayo lanjut. Mas Alif sudah mulai gemetar ya membahas ini. Kalau kritiknya ini koalisi yang terlalu dominan berisiko melemahkan peran oposisi dan fungsi check and balance dalam demokrasi. Check and balance. Jadi karena di pemerintah ini mungkin karena terlalu dominan, terlalu besar. Jadi dari pihak yang melakukan check and balance ini jadi agak kalah gitulah dominasinya. Terus apa menurut Mas Alif apa bermedia itu tadi? Gak bisa berkata-kata. Kenapa ini terlalu curang ya Mas ya? Iya. Kalau aku ya tak tambahin lah. Jadi sebenarnya nggak apa-apa sih, mungkin ya mau gimana lagi ya, itu kan sudah kebijakannya Pak Prabowo. Jadi kalau dari aku mungkin karena ini banyak part-partnya itu kan tadi divisinya, jadi mungkin tolong diawasi aja bro. Jadi oke lah ya, kita istilahnya manut dengan pemerintah, tapi tolong diawasi yang lebih karena ini kan fungsi check and balance-nya biar jalan juga. Oh iya, yang lebih membutuhkan. Oke. Lanjut Aja ya ke kualitas demokrasi. Oke. Mendapat nilai 6. Oke, ini apa nih? Ini CGBT ya yang ngomong ya. Bukan kita. Proses demokrasi tetap berjalan secara proseduran melalui lembaga formal negara dan pemilu. Kenapa dikasih nilai 6 mas? Nah, kita beralih ke kritiknya. Demokrasi substantif ini dinilai melemah karena oposisi kurang kuat dan ruang kritik masyarakat sipil belum optimal. Nah, kayaknya tuh kayak semisal pemungutan suara lah. Kalau dalam sebuah pemilu pasti ada lah suap menyuap.
Yakin mas. Kayak jujur sih orang-orang. Ayo Lip, lanjutkan. Soalnya itu di situ ada mas di bagian sebelahnya tuh. Coba lagi lah. Enggak. Wis aku iki wis lebih ke iki. Masyarakat sipil. Jadi peran masyarakat sipil belum optimal ini karena aku menyoroti tingkat pendidikan di Indonesia aja mas mungkin. Karena ya kita tahu kan ya Indonesia ini bangsa yang besar, wilayahnya luas. Jadi pendidikan ini Negara hukum. ya itu. Jadi kayak pendidikan ini Yang dihukum menjadi korban. Bukan. bisa jadi itu. Tumpul ke atas, tajam ke bawah. Enggak kita enggak gitu. Enggak, aku pendidikan ini kan maksudnya harusnya kan pendidikan ini lebih merata mungkin mas. Oke. Tapi harus kita soroti lagi ya karena wilayahnya luas ini PR-nya pemerintah ini kan banyak harus meratakan pemerintah. Pendidikan. Demokrasi bukannya kayak misal mahasiswa turun untuk menangani sebuah masalah. Gitu. Iya, itu kan ini. Halo Mas Bintang, sebagai Abdul. Ada yang foto. Jadi maksudnya itu kan karena ya demo itu kan ya mahasiswa kan kita. Berarti kan nyambung ke pendidikan itu mas. Jadi mereka yang pendidikannya tinggi, mereka sadar akan ada suatu kejanggalan dari pemerintah misalnya kan. Jadi mereka berani speak up karena tahu konteksnya ini apa yang kurang bener. Setuju nggak? Jadi kan makanya aku ngomong masyarakat sipil ini mungkin ya dari pendidikan ini kan. Iya. Harus lebih merata agar mereka berani mengutarakan opininya. Kalau menurut Mas Alip gimana? Pendidikan itu sepenting apa sebenarnya? Pendidikan penting sih mas. Tapi sebuah sopan santun juga lebih penting. Artinya? Soalnya kayak sebuah pendidikan kalau tidak dibarengi dengan sopan santun, Oh iya, oke. kayak etika. Percuma mas punya pendidikan tinggi, punya ilmu tinggi, tapi tidak beretika. Oh, masuk akal. Tapi meskipun kalau semisal orangnya beretika, pasti dia punya ilmu tinggi. Oh, berarti Soalnya orang yang beretika pasti bisa memikirkan apa yang dipikirkan lah. Soalnya orang yang berpikiran seperti pendidikan, tapi gak tahu ya aku. Cuma dalam sebuah pandanganku sendiri sih. opini Mas Alip ya. Berarti orang beretika kemungkinan besar bisa berilmu, Bisa berilmu ya Jadi pendidikan. gitu. orang berilmu belum tentu beretika. Iya. Kelas. Kuotas hari ini dari Mas Alip. Tapi bener sih Mas, kan kayak apa ya, demo itu sebenarnya ya boleh-boleh aja, tapi jangan yang merusak gitu-gitu, Iya, anarkis jangan gitu kan. Nanti mau makan korban ya. Keinginan kan, tapi orang-orang yang anarkis pasti dipicu mas. Pasti ada sebab pemicu lah. Nah, mungkin lah kayak mahasiswa tim langsung menghancurkan rumah, merobohkan rumah, nggak mungkin lah. Kayak misal demo yang kemarin tuh harusnya kan aman-aman. Anda turun ya ini tuh. Turun Keren. Mas Alip tuh. nonton di YouTube. Lo enggak, kamu ke BO kemarin. Kamu. Awak menang BO nih. Nah itu kan kan mahasiswa terpicu kan perkara polisi yang melindas itu, perkara polisi. Oh iya, terprovokasi lah mereka ya. Iya pasti ada kayak pemicu lah. Gak mungkin orang aman-aman. Jadi kayak marah gitu kan ya. Dan mau makan korban jiwa ya. Kalau nggak salah namanya Mas Afan ya. Iya mas Afan. Bukan apa teman kita. Semoga beliau tenang ya di alam sana. Kita turut berduka cita. Nah, jadi itu sih kalau aku dari kualitas demokrasi ini mungkin dari pendidikannya lah. Lanjut aja mas ya. Lanjut aja mas. Kebijakan ekonomi, wah ini menarik ini. Mungkin yang viral kan dari apa? Menteri Purbaya. Menteri Purbaya. Oke. Nggak asing kan ya? Nggak asing. Oke coba mas alasannya. Dapat skor 7. 7. Dapat skor 7. Main bagus nih di atas KKM. KKM itu. KKM itu viral. Arah kebijakan ekonomi menekan apa itu? Arah kebijakan ekonomi menekankan keberlangsungan pembangunan, industrialisasi dan stabilitas ekonomi nasional. Maksudnya gimana guys? Ya secara makro mikro lah ini sepertinya. Oh berarti kayak semisal pemerintah punya ekonomi itu untuk mungkin membangun sekolah, bangun ini itu, atau ya apa ya, kebijakan ekonomi ini kan kesejahteraan masyarakat kan sangat kesejahteraan rakyat. berkesinambungan kan ekonomi. Rakyatnya sejahtera mas. Nah itu kan
Harapan kita kan merata kesejahteraannya, Pak. Sekarang ya kita tahu sendiri lah ya. sejahtera apa enggak? Sulit nih. Mungkin sejahtera tapi kurang merata. Nah, mungkin kurang merata lah. Tidak bisa dipungkiri Jawa ini adalah yang paling kerasa kan Mas Bro. Kayak pembangunan semuanya sentralitasnya di Jawa gitu. Harusnya di pulau lain mungkin Mungkin harusnya ada dibarengi. Ya, berarti benar kurang merata lah Mas ya. Makanya mendapat nilai 7 enggak 10-an. Itu juga ada kritikan juga itu. Kritiknya adalah dampak kebijakan terhadap peningkatan kesejahteraan dan pembangunan kesenjangan masih belum disarankan merata. Nah kan belum merata ya. Jadi PR-nya mungkin harus lebih merata ya. Iya, Kita lihat saja. Semoga semakin berkembang. Semoga pemerintahan lebih baik lagi untuk mengatur sebuah negara. Ini sing seru iki, Mas. Oke. Penyerapan tenaga kerja. 6. Kok bisa 6? Ingat Ini sama-sama kualitas demokrasi hampir sama. Sama. ingat ini ya apa kata-kata nih Gibran mau menyediakan 19 lapangan kerja. Sekarang meme-nya 19 juta lapangan pedal. Emang agak sulit sih, Bro. Coba alasannya ini ya. Pemerintah mendorong investasi dan pembangunan sektor strategis untuk membuka lapangan kerja. Dari kritiknya, realisasi penciptaan lapangan kerja belum signifikan. Oh iya. Masih banyak PHK, pemutusan itu kan. Banyak yang belum kerja juga kan. Ini penting ya, Mas. Terutama bagi generasi muda dan lulusan baru. Iya. Paling penting itu Mas harusnya. Kan seharusnya untuk lulusan baru kan fresh graduate kan harusnya kerja kan. Iya. Misal habis sekolah gitu udah nuntut ilmu misal tinggi-tinggi gitu kan ya. Terus tidak mendapatkan sebuah pekerjaan yang sesuai dengan yang diambil di sebuah sekolahannya ataupun perkuliahannya. Kan sayang banget itu Mas kayak udah sekolah lama-lama kan. Atau bahkan jadi pengangguran ya mereka. Atau bahkan kerjanya menyelempang dari sebuah ilmu yang udah dia dapatkan. Takutnya itu Mas soalnya. Iya sih. Ini PR-nya banyak kan mendapat 6 Bro. Lah ya. Lapangan kerja ini emang ini sih. Pak kita lihat AI Mas ya. Ini AI, Pak. Berapa ribu orang yang menganggur di Indonesia? Oke, keren Mas Alif. Riset ya, langsung riset. Kita langsung riset ke ChatGPT ya ini. Kita jangan mengarang ya. Langsung ChatGPT. Ini juga ChatGPT. Aduh ya Allah. Berapa banyak orang yang menganggur? Kalau ini aku berpendapat makanya UMKM ini kayak merajalela gak sih Mas? Kayak sekarang di pinggir-pinggir jalan banyak orang yang buka usaha kecil-kecilan apa jualan cilok, jualan gorengan. Itu karena kerjaan yang industri itu mungkin menipis gitu. Jadi mereka inisiatif daripada nganggur, oke lah jualan cilok aja. Jadi berusaha sendiri lah. Iya. Daripada kita mencari sebuah kerjaan yang tidak pasti kan Iya. maksudnya. Nah ini ada Mas jumlah pengangguran di Indonesia nih. Sebanyak sekitar 7,28 juta orang tercatat sebagai penganggur di Indonesia per Februari 2025. Dengan tingkat pengangguran terbuka TPT sebesar 4,76% dari total angkatan kerja. Banyak orang Mas berarti ya? Banyak. Kok bisa kayak ini berarti di Indonesia ini berapa juta orang? Sekitar 22 juta. 200 ya? 200 200-an. juta. Coba cari aneh lagi ya, daripada ngarang. Kalau saya ingatku sekitar segitu deh jumlah penduduk total Indonesia. Indonesia. Pasti ratusan juta sih. Ratusan sih Mas. Bukan 286 juta. 286 juta. Wow. Berarti sekitar 6 jutaan atau 7 jutanya itu nganggur Mas. Itu banyak ya Mas. Bayangin 1 juta orang di depan semen ya. Wah banyak Mas. Kayak full ya kafe ini ya. Nonton konser gitu. GBK gitu. GBK biar kapasitas. Berarti kurangnya lapangan kerja bagi untuk lulusan Iya Mas rokok yang Mas. Ya relax Mas, ini agak berat ya ternyata ya. Ini kalian kalau ada apa-apa kita tolong di backup ya. Ini agak curang banget ya membahas pemerintah. Berbahaya ini Mas.
Hotel kita biasanya jawab yang apa? Bahas enteng-enteng keseharian ya. Oke, kita berkembang ya. Kemarin kan udah bahas relationship bersama cewek, sekarang politik. Seharusnya berkembangnya bertahap mas. Kenapa meloncat mas? Selanjutnya apa kita kira-kira? Lihat nanti mas. Nabi kapan ya? Jam berapa? Kurang malam. Oke. Kita lanjut ke apa? Oke. Pertahanan dan keamanan. Wah, nilainya ini bagus mas. Bagus mas. Karena ya beliau ini kan dipimpin oleh Prabowo juga kan. mantan TNI. Jenderal itu ya. Jadi seharusnya aman. Coba mungkin bisa tolong dibacakan mas. Alasan penilainya 9. Kenapa? Tuh. Karena pengalaman Prabowo di bidang pertahanan menjadi kekuatan utama dalam modernisasi alutsista dan penguatan posisi strategis Indonesia. Benar sih. Jadi kayak persenjataan. Iya, jadi Prabowo fokus besar terhadap pertahanan. Bener. Kan beliau kan juga mantan Menteri Pertahanan Iya. di eranya Jokowi. Hidup Jokowi. Kalau kritiknya fokus besar pada sektor pertahanan berpotensi menggeser prioritas anggaran dan sektor sosial dan kesejahteraan. Ya ini kayak apa? Berarti terlalu kayak tegas, terlalu mencekam, terlalu apa ya? Disiplin nggak sih? Ya apa ya? Semua kan pasti ada positif dan minusnya kan mas ya. Kalau ini fokus, mungkin yang lainnya kalau nggak diperhatikan juga ketinggalan. Enggak juga. Ini plus ya mas ya? 9 lah, Bagus 9. sih. Bagus. Nah ini mas, kesejahteraan sosial mendapat nilai 7. Ya rata lah. Alasannya apa mas? Program bantuan sosial dan layanan dasar program bantuan sosial dan layanan dasar tetap lanjut dan menjaga perlindungan masyarakat rentan. Nah, kalau semisal menjaga perlindungan masyarakatnya rentan, kenapa pertahanannya dan keamanannya bisa nilai 9? Kan pertahanan kan menjadi kekuatan utama dalam sebuah negara, Mas. Ya, jadi ini mungkin fokusnya ke kan kesejahteraan sosial ya. Ini menjaga perlindungan masyarakat rentan. Nah, mungkin ini yang rentan ini maksudnya kaum duafa, kaum yang mungkin ya berada di bawah garis kemiskinan. Ini nilainya 7 masihan. Masuk ke segi ekonomi dan finansial berarti. Ya, pasti nyambung ke situ, Mas. Oke, kalau kritiknya efektivitas program masih perlu evakuasi terutama terkait Evaluasi. evakuasi. Bencana. Efektivitas program masih perlu evaluasi terutama terkait ketepatan sasaran dan dampak jangka panjang. Iya, bener sih. Soalnya ini pasti dengar MBG gak? Oh iya, MBG. Makan siang bergizi gratis itu kan. Yang kemarin nabrak iya itu terus saken Pak itu. Arek bocil-bocil ya ketubruk Pak ya. Ya kan? Itu semoga orangnya masih itu SD-nya saat itu bocil-bocilnya itu pada saat upacara Mas. Iya, Terus duduk anjir. Aku lihat coy itu. Kan temanku ada kan masuk grup. Itu grup kayak kejadian Indonesia lah. Iya. Nah, itu ditabrak langsung. Iya. Ada yang masih di bawah mobil soalnya itu. Ya ampun. Berapa orang masih ada itu bawah mobil. Kan ada yang habis ditabrak, ada yang tergeletak terus berdarah tuh. Itu masih ada yang di bawah mobilnya. Nah, kalau seperti itu cukup mengerikan. Yang disalahin siapa? Apakah? Nah, tapi itu ada apa ya? Yang menyebabkan masalah itu katanya ada orang yang salah menginjak pedal. Iya. Ya kan? Nah, rem malah gas ya. Nah, masalahnya lah berarti itu kan pengganti sopir. Atau gimana ya? Katanya gitu ya. Beritanya gitu. Bukan sopir utama. Mungkin masih belajar ya? Apa gimana itu? Seharusnya kalau masih belajar apa ngantuk turun. Jangan langsung turun ke Medan. Oh iya. Perlu pendampingan. Itu masalah teknis sih. Terus sekolahnya juga lumayan bagus sih untuk mengantisipasi kayak siswanya biar nggak ketakutan gitu, tapi dengan cara mengecat. Jadi lapangannya dicat itu Mas, jadi warna, dirubah gitu ya. Jadi warna biru kayaknya. Biar nggak trauma gitu ya. Tapi biar trauma sih. Aku tadi SD wedi sih aku. Ono motor langsung ngalih aku. Itu tiba-tiba langsung ditabrak dari belakang. Sangat-sangat turut berduka cita ya kita terhadap hal itu ya. Turut berduka cita sih. Ya, itu sih mungkin pengawasannya itu Mas. Pengawasannya ya. Kritiknya perlu diperketat lah. Pengawasannya biar nggak terjadi kembali.
jadi kasihan. jadi anu lah apa namanya Trauma. pelajaran. Pelajaran. Aku mikir orang tua nih sih Pak, pasti kan anaknya sing disayang sekolah kan kayak mikirnya aman lah, wis Aman, pernah sekolah ternyata di sekolah ada kejadian seperti itu Pak. Tapi sebelum itu kan dulu sebelum lama sih lumayan lama kan ada yang keracunan perkara MBG. Keracunan itu beberapa ratus siswa bahkan ya. Siswa itu Kembali lagi ke pengawasannya. nah pengawasannya lebih diperketat. Itu perkara pemerintah udah mengasih ya Allah mengasih uang kayaknya kan semisal kayak ada yang ingin terjun untuk membagikan sebuah MBG kan pemerintahnya ini ngasih donasi mas, ngasih uang lah. Oke, ini gue kasih uang untuk kalian untuk ngasih makanan untuk ke masyarakat siswa SD lah. Iya. Nah ada kemungkinan itu uangnya nggak digunakan semua mas. Iya, Tapi praktek KKN ya, iya, korupsi. nggak tahu saya soalnya kan kalau semisal uangnya digunakan semua pastinya rakyat SD, siswa-siswa SD itu pasti aman mas. Nggak akan terjadi kayak keracunan. Oh iya gitu kan. benar. Sempet lihat aku mas di video itu, kamu tahu piring makanan tuh? Hah? Nah itu ditaruh di kayak lantai-lantai gitu mas. Berarti kurang higienis ya Kurang Mas, ya? higienis mas menurut. Waduh, bahaya soalnya juga kayak itu. gitu kan takutnya ada tikus yang ke Iya, situ, benar. kecoa atau Nemplok, apa kan. Kan itu bisa menimbulkan penyakit juga kan. Keracunan ya. Benar. Alergi juga gitu ya. Tapi kan ada ahli gizinya katanya. Ada ahli gizinya tuh kayak anu setauku ahli gizi tuh masih Riset lulusan terus. baru. Oh gitu ya. Belum Lulusan baru. profesional itu. Belum profesional. Waduh. Jadi itu kayak ada mahasiswa tapi itu ahli gizi dan lulusan baru, lulusan dari fakultasnya lah. Fresh Nggak graduate. tahu tapi dari mana. Waduh. Berarti harusnya yang lebih profesional gitu. Harusnya lebih profesional kayak DRS siapa gitu yang lebih tua lah. Oke, Saya oke. tahu kayak gizinya itu gimana. Benar, Terus cara benar. Setuju mengatasi aku, Mas. biar higienis itu gimana Iya. ya. Biar nggak keracunan itu tadi ya. Tapi ngeri juga sih Mas kalau di lantai terus ada tikusnya. Kasihan juga ya gue ya. Iya mas, malah bahaya. Muntaber ya. Bahaya. Ya itu semoga pengawasnya lebih baik lagi. Anjay kita jadi orang bijak hari ini Pak. Anjay. Jadi orang keren nih gue. Alhamdulillah. Oke, lanjut mas. Lanjut aja. Tentang ketahanan pangan. Yoi. Wah nilainya 6. Nah, 6 lagi. kenapa dinilai 6? Nah itu sebuah kenapa banyak ya siswa yang keracunan. Nah, ketahanan pangannya 6. Oke, kita bacakan mas. Pemerintah menunjukkan komitmen kuat terhadap swasembada dan ketahanan pangan nasional. Alasannya itu ya. Alasannya itu. Ini sebenarnya ketahanan pangan ini kan ya dari petani gitu-gitu gak sih Mas sebenarnya? Oh, Heeh. Jadi berarti kurangnya bisa mandiri nggak? Beras masih impor Ekspor nggak? gitu? Heeh. Ya ini masih jadi PR lah ya Mas. soalnya kan banyak anak muda yang males kan jadi petani. Iya ya. Kenapa itu Mas? Kamu menurut saya gimana? Apa menjadi petani ini Gen Z mikirnya agak kurang keren gitu ya? Mungkin mereka sukanya kantoran di AC gitu ya. Mungkin pin kerja cerdas. Oh iya. Kalau petani itu masih keras ya, kerja keras. Masih kerja keras. Tapi kalau jadi sultannya kayak masuk. Masuk. Ngatur dengan uang-uang. Ayo. Lumayan aja dari Mas usaha petani. Lek duwe Di gede. negara lain tak, Pak? Malah lebih diwajibkan jadi petani, Mas. Negara apa itu? Lupa. Jadi Thailand. negara Mana tuh? Jadi yang jadi petani lebih apa ya, Mas? Lebih worth it. Jadi disupport gitu Mas. Iya, disupport sama bener, pemerintahnya malah daripada jadi yang lain. Menarik. Kritiknya Kritiknya, Mas. implementasi di lapangan menghadapi tantangan serius seperti distribusi kesiapan petani kan dan infrastruktur daerah. Nah, makanya tuh banyak impor dari negara lain. Soalnya dari negara lain tuh udah disupport Mas dari petaninya. Disuruh jadi petani juga oke. Tapi malah banyak lapangan petani Mas di sana Mas. Oke. Di negara lain. Tapi aku pengen tanya secara pribadi. Kalau Mas Alif mau nggak jadi petani? Mau Mas? Mau aja. Soalnya Dulu pernah saya Mas jadi. Oh gitu. Nggak apa? Bantuin orang tua. Bukan orang tua sih, nenek sih lebih tepatnya. Oke. Jadi petani ya ke sawah gitu Mas. Sehat juga sih Mas. Nepili burung. Waduh, menisan. Anu mulut gak mulut. Enggak, itu kayak misal jaga padi lah Mas. Oh, biar gitu. Enggak ada burung-burung yang jatuh kan. Hama ya, Ya, soalnya. hama kan itu. Nah, Bener. di situ dulu aku juga bantu orang tua. Keren. Bantu nenek lah mungkin banyak nenek.
Happy gak Mas jadi petani? Happy Mas. Happy ya. Kum-kum Mas di sana. Kum-kum ya, Kum-kum. selulup. Heeh. Iya sih seru sih maksudnya pagi-pagi sedelok ijo-ijo padi kan mungkin Seger. healing ya. Gak sumpah kedelok HP ya kan mumet ya. Mumet, tapi sekarang udah nggak jadi petani, sudah dibangun pondokan di sana. Oh, sini di belakang rumah ya. Iya, sudah di pondokan. Ya, Ya. seperti itulah kehidupan. Menurut Mas gimana Mas? Udah atau lanjut? Lanjut ya wis. Lanjut. Komunikasi publik. Wah, 6. 6 nih, Bro. Kok 6? Ini ya kayak sambung sama demokrasi tadi sih, Mas. Oh iya sih benar. Tidak bisa menyampaikan, menyuarakan suara secara tepat dan sasaran. Heeh. Ya, perlu media itu tadi ya. Pemerintahan menyampaikan agenda dan kebijakan secara formal dan terstruktur. Kritiknya ini komunikasi dinilai kurang inklusif. Jadi kan inklusif itu lawannya eksklusif. Mas. Inklusif itu lebih luas, eksklusif itu lebih menjurus satu. Dan belum sepenuhnya merangkul kelompok kritis dan masyarakat sipil. Jadi agak terkesan otoriter itu tadi kan. Satu arah aja dari pemerintah. Jadi tidak memikirkan pikirannya masyarakat gimana, benar, nanti benar. dampaknya gimana Iya, kan. Takutnya gitu. Ya perlu media itu tadi ya. Ini agak wah ini yang terakhir ini sepertinya agak ngeri-ngeri Isu juga hak ini. asasi manusia dan reformasi. Wah, nilainya 5. Wah. Di bawah KKM sekali Mas ya. Oke. Coba, kenapa alasannya mendapat nilai 5, Mas? Pemerintah menunjukkan sikap normatif terhadap penegakan hukum dan reformasi institusi. Mm-mm. Maksudnya gimana itu Mas? Ya, jadi cuma apa ya? Kenapa mendapat nilai 5 ini langsung ke kritiknya ya? Oke. Belum ada langkah konkret dan progresif dalam penyelesaian kasus HAM masa lalu dan penguatan reformasi hukum. Jadi ya itu tadi mungkin kita kan sempat bahas hukum ini kadang-kadang tajam ke bawah, tumbul ke atas. Wah. Jadi yang punya uang, punya kuasa itu lebih aman dari pemerintah, dari hukum. Iya. Kalau masyarakat biasanya gampang sekali dibabat. Soalnya tadi saya juga lihat berita Mas. Ada kan ada apa? Expander nabrak pemotor. Nah, pemotornya itu meninggal Mas. Ada pemotor lagi di belakangnya expander tuh. Iya. Nah, yang jadi korban malah yang pemotor yang di belakangnya expander. Yang nubruk itu malah jadi Korban, bukan apa? Yang melihat tuh? saksi. Ya, jadi saksi Mas. Masalahnya itu. Nah, kok aneh masalahnya Mas? Seharusnya kan yang nubruk kan yang harusnya jadi itu kan tersangka kan. Malah yang di belakangnya itu yang jadi saksi malah jadi tersangka, malah terbalik ini Mas. Aduh, ini masalah hukum yang cukup serius ini Mas ya. Cukup serius Mas. Dan panjang sebenarnya bahasanya. Dan agak ngeri-ngeri sedap ini. Seharusnya pemerintah ini lebih anu lah memperhatikan Proses hukum. proses hukumnya. Soalnya kan Indonesia juga negara hukum kan. Benar, Seharusnya benar. Harus hukumnya adil. lebih adil. Mm-mm. Walaupun kayak tentang uang ataupun nggak tentang uang. Iya Maksudnya, benar-benar. kalau emang salah ya salah, bener ya bener udah gitu. Terlepas dari orangnya orang kaya atau orang berkuasa ya tetap harus adil ya Tetap harus semuanya. adil. Bukan hanya rakyat jelata yang jadi korban. Nah, benar. ada yang cuma apa itu? Lupa aku, ada nenek kakek berumur 71 tahun kan. Itu ngambil 5 burung. Oh iya itu sih viral ya Mas ya. Iya, Yang tahu baru kan? banget. Nah, itu dihukum 2 tahun Mas. Nah, Padahal hanya ngambil burung. burung. Tapi ya kita nggak Tapi nggak tahu ya, mungkin itu burung yang dilindungi, nggak tahu juga. Kayaknya burung yang dilindungi sih. Atau enggak itu udah ketangkep berapa kali atau enggak? Udah ketangkep 3 kali apa gimana? ya kita Belum tahu aku. terlepas dari itu kita tidak membenarkan skala bentuk pencurian dan lain-lain. Tapi ya tetap hukum ini harus adil. Harus adil. Kalau kasus HAM Mas ngikutin nggak? Kasus hak asasi Kayak Wiji Tukul yang diracuni di pesawat kan masih diusut sampai sekarang belum. gak ngikutin aku Mas kalau kayak itu. 98 tragedi itu Trisakti, kematian aktivis gitu-gitu. Gimana itu Mas? Waduh, ini agak kok aku sing merah zona merah. Ya kan Yang belum sampai. ya kita Bisa tolong diceritakan lah biar penonton juga paham kan tentang. Oke. Tipis-tipis Mas. Jadi 98 itu kan ekonomi Indonesia lagi runtuh. Oke. Terus banyak kan pemerintah ini di demo besar-besaran. Terus ternyata aktivis dari anak-anak mahasiswa ini ada yang diculik, ada yang hilang. Aku pernah dengar Mas. Sampai sekarang katanya masih banyak yang menuntut keadilan Mas.
kayak masih kehilangan anaknya di mana gitu. Makanya ada aksi Berarti kamisan. masih belum dikembalikan itu, Mas? Masih belum, nggak tahu dia ada di mana. Oh, sampai sekarang itu Mas ya? Ibu-ibunya itu masih cari-cari sampai sekarang Mas. Wah, itu ngeri sih 98 itu. Maksudnya kaum minoritas juga menjadi korban dijarah. Pernah dengar nggak Mas itu? Benar. Chinese itu Lumayan harus diperhatikan sih Mas. agak berat sekali ini ya. Karena Tapi ada saran sih Mas. Misal ingin mengatasi sebuah HAM terus kayak gini, kayak sebuah penegakan hukum itu semuanya ada caranya, ada caranya. benar. Kayak semisal dari Timothy Ronald gitu bisa Mas untuk menegakkan hukum, bisa reformasi bisa. Timothy Ronald. Gimana tuh Mas? Coba jelaskan. Kan ada uang, semuanya bisa jalan. Oh. Sulit juga. Ini balik ke keadilan Mas hukum. Iya sih. Ya, jadi itu Mas, kasus HAM ini panjang juga Mas, karena FYI ini kan presiden kita juga salah satu ini apa ya? Diduga ikut dalam tragedi tersebut kan. Jadi belum tuntas lah. Masih belum diusut. Itu presiden yang dulu apa Sekarang. yang Prabowo sekarang. Jadi tim Sukses. bukan Oh, ya, bukan. pokoknya yang diutus oleh Pak Soeharto kan, dulu presidennya Pak Soeharto. Jadi untuk mengamankan situasi yang chaos ini Pak Prabowo kan turun. Iya. Dan itu katanya ada yang hilang dan lain-lain. Ini masih diusut tuntas. berarti Diduga ikut terlibat. Masih diduga Mas ya. Berarti Merah banget belum Kok tahu aku ini, Mas. tolong ngono oleh ono sing bakso. Wah. Berarti ini belum tahu Mas kayak kejelasannya, masalahnya gimana. Iya, orangnya iya gimana, benar. itu belum Masih dicari, Pak. Semoga semoga suatu baik-baik saat saja. Kalau saat enggak, bakal selesai. Semoga baik-baik aja sih. Kayak semisal zaman Soekarno tuh yang diculik pada zamannya. Kan itu baik-baik aja kan di sana. Nah, semoga seperti itulah kejadiannya. Gitu. Jadi di sana yang diculik mungkin baik-baik saja, aman, tentram, bisa makan ya. Ternyata sembunyi di mana, tanaman itu ya. Dan aman Semoga. itu, semoga gitu. Mungkin cukup sih Mas. Cukup, Sudah Mas. selesai. Itu isu HAM terakhir. Dari closing statement apa Mas? Sebelum menutup episode yang sangat curang dan kalian viewers ini harus melindungi gitu. Gak ya? Ya, setidaknya untuk para viewers kan. Kalau ngasih sebuah topik yang ingin apa ya, yang ingin dibahas, setidaknya itu yang apa ya, mungkin Aceh gini nggak apa-apa. Bencana itu. Kalau politik mungkin bisa, tapi kita nggak terlalu bisa terbuka, nggak bisa terlalu Takut sih. lebih takut sih. Tapi nggak apa-apa lah, kita tipis-tipis. Ini kan AI. Oh, iya. Disclaimer Dari AI, AI. bukan kita. Bukan kita ya. Kita Jadi hanya kita itu dikit-dikit aja, tipis-tipis. pinter sih kita. Amin. Nggak pinternya mesti kita kan Heeh. menggunakan AI untuk menjawab sebuah percakapan. Benar, ya. yang positif ya Mas. Positif saja kita Benar. itu kayak nggak Informasi. menggunakan kritik dan saran kita sendiri. Kita kan cuma ikut dari sarannya AI, hanya meneruskan, Disclaimer. kalau nggak nambahi gitu doang. Oke lah gitu doang. Dari aku sama sih Mas. Cari aman. Ya, terima kasih ya udah melihat kami dari awal sampai akhir. Terima kasih udah mengasih saran dan kritik lebih curang. Dan kalian yang mau jadi bintang tamu di sini sangat terbuka ya Mas ya. Sangat terbuka Mas. Kayak kita butuh cewek sih Mas. Karena kalau cewek ini ternyata viewersnya tinggi Mas. Iya, soalnya kan podcast kita kan monoton Mas, cowok mulu Mas. Coba Enggak apa-apa langsung lanjut di suara. Enggak apa lanjut di suara ini. apa? Kan ini lanjut. Patenan. Lanjut. Iya, Po. Lanjut. Ya, wis. Opini terakhir itu ya. Wis. Oke, yos terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Thank you.